akan menjelaskan tentang KJA offshore. Apa itu KJA offshore? KJA offshore adalah budidaya perikanan dengan penggunaan teknologi tinggi, modern, dan berskala besar. KJA offshore merupakan program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi ikan laut dengan metode budidaya. Budidaya KJA offshore dilakukan di lepas pantai dan laut terbuka. Keunggulan KJA offshore yang pertama, tahan terhadap gelombang. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, beragam konfigurasi dalam pengoperasiannya. Teknologi ini diharapkan akan menjadi acuan dalam usaha budidaya ikan laut dan mendorong peningkatan produksi serta pemanfaatan potensi lahan budidaya secara optimal dan berkelanjutan. Hai semuanya, saat sekarang kami berada di Pantai Osaka, tepatnya di belakang Pasar Osaka. Kami akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap sampah-sampah dan juga limbah-limbah dari limbah rumah tangga dan juga dari pasar yang masuk ke laut. Ikuti kami terus ya. Saya akan menjelaskan mengenai limbah. Apa itu limbah? Limbah sendiri merupakan buangan yang dihasilkan dari proses produksi baik industri maupun domestik. Limbah padat lebih dikenal juga sebagai sampah. Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut. Jenis-jenis sampah yang kami temukan di pesisir Pantai Osaka yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai. Contohnya yang kami temukan yaitu sisa-sisa sayuran, bangkai ikan berupa insang dan isi perut, bangkai kucing, bangkai kapal, serta air cucian ikan. Sedangkan untuk sampah anorganik adalah sampah yang susah terurai. Yang kami temukan seperti botol plastik, plastik es batu, kantong plastik, seng bekas, karung bekas makanan ringan, buangan deterjen, dan air sisa MCK. Sampah-sampah yang berada di perairan tersebut berasal dari saluran pembuangan atau drainase serta dibuang langsung oleh para pelaku pasar, di mana sampah-sampah tersebut akan masuk ke dalam saluran pembuangan sehingga pada saat air pasang, sampah tersebut akan terbawa oleh arus dan gelombang masuk ke dalam perairan. Akibatnya terjadi pencemaran pada lingkungan perairan. Dampak limbah terhadap biota perairan. Adanya pencemaran akan berdampak pada penurunan kualitas perairan, sehingga akan mengganggu proses biologis maupun fisiologis organisme perairan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kematian dan penurunan populasi serta keanekaragaman hayati ekosistem perairan. Sisa-sisa pupuk dan bahan pencemar organik yang masuk ke dalam perairan akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi sendiri adalah meledaknya populasi tanaman air secara berlebihan yang disebabkan oleh nutrisi dan penumpukan bahan organik secara berlebihan dalam perairan. Hal ini akan menyebabkan
terjadinya penurunan oksigen terlarut dalam perairan yang mengakibatkan terjadinya kematian bagi organisme yang berada dalam perairan. Selain itu, adanya eutrofikasi akan menyebabkan terjadinya peningkatan NH3 dan penurunan pH air atau perairan menjadi asam. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas perairan yang akan menyebabkan kematian serta mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangbiakan bagi organisme perairan. Sedangkan dampak sampah di perairan Pasar Oesapa juga dilihat dari organisme-organisme ataupun biota-biota laut yang semakin hari semakin berkurang. Di sekitaran Pasar Oesapa juga tidak ditemukan lagi lamun dan juga terumbu karang yang menjadi tempat hidup bagi organisme-organisme laut, tempat berkembang biak, dan juga tempat memijak. Hal ini akan berdampak pada penurunan hasil tangkapan dan juga hasil pendapatan para nelayan. Berikutnya adalah respon fisiologis pada ikan. Fisiologis sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang fungsi, mekanisme, dan cara kerja dari organisme, jaringan, dan sel-sel organisme. Adanya bahan pencemar yang masuk ke air dapat mempengaruhi metabolisme ikan yang menyebabkan ikan mengalami stres dan pada akhirnya mati. Bahan pencemar yang masuk ke perairan dapat berpengaruh pada beberapa organ ikan secara nyata dan mengalami degradasi fungsi seperti kulit, organ pernapasan, atau insang, organ pencernaan, hati, dan hepat. Dari permasalahan limbah yang ada di Pantai Oesapa yaitu yang pertama, harus adanya tambahan sarana dan prasarana tempat sampah. Yang kedua, pengelolaan limbah air buangan. Dan yang ketiga adalah harus adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat.